ya, kemarin kan tentang 10 apa kebohongan iblis ya atau jebakan. Nah, kali ini saya akan coba kasih 10 ayat Alkitab yang akan membahas tentang cara kita keluar dari masa lalu. Nah, baru dapat nih idenya nih soalnya. Ya. Jadi teman-teman seperti biasa siapkan alat tulis atau apapun yang tulis ayat-ayatnya. Oke, yang pertama adalah kalau nggak salah tentang masa lalu itu di Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Tolong Stel. Filipi 3 ayat 13-14. Oke. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. 3 ayat 13 sampai 14. 14. Oke. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, nah di dalam konteks ini Paulus itu lagi menulis kepada jemaat di Filipi ya teman-teman ya, yang sedang menghadapi tantangan dan penganiayaan. Ya, Paulus mengingatkan mereka untuk tidak terjebak garis bawahi dalam kenangan masa lalu, baik kesalahan maupun pencapaian. Ya, di sini dalam arti Paulus tuh pengen kasih tahu, ayo maju fokus pada tujuan rohani yang ada di depan nih, ayo. Ya, lalu korelasinya apa dengan masa lalu kita? Masa lalu kita itu tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh menjadi penghalang. Amin. Dalam hidup kita. Sebaliknya, kita itu sebenarnya tuh harusnya terus maju, ya, terus mengejar panggilan Tuhan dan terus semangat. Jangan hidup di masa lalu, hidup itu di masa kini. Generasi terus maju, era aja terus maju, berkembang. Masa teman-teman maunya tuh di masa lalu terus, kan nggak apa ya namanya. Kalau menurut aku sih aneh gitu ya. Jadi lebih baik terus maju. Nah, yang kedua, bisa bantu Stel di Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. 43 18 sampai 19. Yesaya 43. Depannya tuh jangan ingat kepada segala sesuatu yang dahulu masalah. Oh ya. Betul ya? Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, purbakala. Oke, lanjut. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan di padang. Aku membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Oke, di situ ada aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Ya, dalam konteks ini Yesaya itu menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel yang lagi ngapain, yang lagi galau, menderita karena pembuangan, nggak jelas gitu ya, nggak punya harapan. Ya, nah Yesaya itu lagi mengingatkan kepada mereka semua kalau Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang baru sekalipun mereka mengalami kesulitan. Ya, lalu hubungannya apa nih Pastor dengan masa lalu kita? Nah, teman-teman, percaya atau tidak ya, kalau kita berpindah posisi dari masa lalu dan mau hidup baru, Tuhan itu tuh lagi mengajak kita tuh untuk melepaskan semua, ya, garis bawahi semua kenangan buruk kita. Dan Tuhan tuh lagi pengen kita tuh membuka hati untuk melihat karyanya, ya, yang lebih jelas, yang baru dalam hidup kita. Oke? Makanya di situ bilang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini bisa kita terima ketika kita melepaskan sesuatu yang lama, yang sudah lama. Kalau misalnya yang lama kita pegang, gimana yang baru bisa terjadi atau bisa Tuhan kasih gitu ya. Nah, lanjut lagi yang ketiga, 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang Bentar, aku lupa ingat ayat yang ke berapa ya? 16 atau 17 gitu, aku lupa.
15, 16, 17 aku lupa. Yang isinya gini depannya. Oh, Apa yang ada di dalam Kristus? iya. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Dan apa? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, oke. Nah, jadi situ yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di sini adalah tentang identitas kita sebagai ciptaan baru. Ya. Yang bisa apa? Bisa memampukan kita untuk meninggalkan masa lalu dan hidup dalam kebenaran yang baru. Kalau misalnya kita lihat dari konteks 2 Korintus 5, berapa tadi? 17 ya? 17, di situ tuh Paulus lagi nulis kepada jemaat di Korintus kalau nggak salah, tentang perubahan yang terjadi pada orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi Paulus tuh lagi mencoba untuk mempertegaskan hidup baru itu dimulai ketika kita menerima Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Nah, jadi identitas kita yang baru ini, yang kalau kita mau jadi manusia yang baru, yang hidup di masa sekarang dan meninggalkan masa lalu, kita harus tahu dulu nih identitas kita nih sekarang posisinya di mana. Kalau hidupmu berantakan, hidupmu hancur sekarang ini, ya masih ya pokoknya masih hidup di kepahitan lah, sakit hati lah, senggol dikit bacok lah, ya kan, senggol dikit marah-marah lah, ya kan, terus curigaan sama orang, ya kan, padahal orangnya lagi ngomongin tentang film bisik-bisik, kita merasa ih lagi ngomongin gue nih, ya berarti kita masih ada rasa pahit itu dan masih hidup di masa lalu. Bertobat dan pindah ke kehidupan yang baru dengan pemahaman kebenaran yang baru juga, ya. Nah, lanjut yang nomor 4 itu ada di Mazmur 103. Mazmur 103. Mari kita baca ayat yang ke 12. Mazmur 103 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian Tuhan sayang, oke. Oh, itu ayat 13. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang demikian dijauhkannya. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, berarti apa? Pengampunan Tuhan adalah total, teman-teman. Amin. Total. Yang namanya kalau Tuhan sudah mengampuni, itu totalitas, nggak pakai A, nggak pakai B. Ya, diampuni, pengampunan. Berarti apa? Kita nggak perlu lagi merasa diikat, atau merasa bersalah, atau merasa gua tuh berdosa banget, gitu ya, akan kesalahan masa lalu. Ya, makanya pengampunan Tuhan itu untuk kita tuh sangat penting. Hanya gini, orang yang hidupnya benar atau orang yang hidupnya dalam kebenaran berarti adalah orang-orang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan. Itu harga mati dan nggak bisa dinego. Selama kita belum bisa merasakan, menerima pengampunan dari Tuhan, cuman kayak ya kulitnya doang lah. Ya, cuman kayak oh Tuhan tuh baik ya, oh Tuhan tuh begini ya. Rasain pengampunan dari Tuhan seperti apa. Amin. Ya. Nah, lanjut. Otakku udah mau meledak nih, apa ya? Roma 8. Yang demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Oke. Oh, ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi masa lalu kita dengan segala hal yang kita lakukan, dengan segala hal perbuatannya kita, tidak memiliki, garis bawahi ya teman-teman ya, tidak memiliki kekuatan untuk menghukum kita jika kita hidup di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, pada konteks Roma pasal 8 ayat 1 itu Paulus lagi berbicara tentang perjuangan antara daging dan roh.
yang menekankan melalui Kristus kita dibebaskan dari hukuman dosa. Ya, sekali lagi, masa lalu kita dengan segala hal yang kita lakukan, dengan segala perbuatan kita yang tercela berdosa, itu tidak memiliki kekuatan apapun bentuknya untuk menghukum kita jika kita hidup di dalam Kristus. Berarti apa? Pembebasan. Yang bukan berarti lu suka-suka lu aja, nggak begitu konteksnya ya. Berarti bukan udah hidup bener tuh suka-suka nih, habis itu minta ampun lagi, nggak gitu. Semua ada konsekuensinya ya, buat yang ngikutin dari kemarin. Semua ada konsekuensinya yang harus kita jalanin. Ya, kita udah hidup benar, kalau kita hidup salah ya konsekuensinya terima kesalahan, terima sebab akibatnya. Ya, kita sebab akibatnya apa nih? Kita jahatin orang, maka orang kan jahatin kita balik. Ya, kita langgar lampu merah, suatu saat itu udah kayak tabungan tuh, tahu-tahu kita ditilang. Gitu, oke? Nah, lanjut. Apa ya? Yang ini aja deh. Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Oke. Apa hubungannya, Pastor? Ada hubungannya. Tapi di sini aku bagi dulu konteksnya. Konteksnya adalah tentang pengampunan. Jadi Mika menyoroti karakter Tuhan. Kalau kita baca ya, yang dimana di sana penuh kasih, sekalipun ya umatnya sering berbuat dosa. Kalau kita baca konteksnya ya, dari Mika 7. Nah, lalu hubungannya apa dengan masa lalu kita? Ketika kita tadi sebelumnya, kita udah terima, apa yang namanya, kita sudah menerima ya kehidupan yang baru, dan kita sudah tahu, kita sudah rasakan Tuhan mengampuni kita sepenuhnya total, ya. Tuhan itu tidak hanya sebatas ngampunin, oke gue ampunin doang ya, enggak gitu, tapi juga melupakan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Nah, ini jangan salah paham ya. Ya, ini kalau misalnya ada yang salah paham, ya udah pasti lah ya, yang di bawah-bawah itu biasanya otak-otak nggak jelas tuh, ya. Oke, Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga melupakan pelanggaran kita. Yaitu apa? Menawarkan kita kesempatan untuk memulai hidup yang baru lagi. Jadi pribadi yang baru, manusia yang baru. Saya nggak percaya, ya aku nggak percaya kalau ketika ada orang yang sudah terima Yesus Kristus, hidupnya masih seperti yang lama. Nggak percaya. Pasti ada pembaharuan. Walaupun melalui proses ya, pasti ada pembaharuan. Dan itu fix. Ya, udah juta ratusan orang aku lihat. Orang yang sudah terima Kristus, dari pola pikir, dari gaya hidup, dari berbicara yang awalnya kurang ajar, nggak ada etika segala macam, yang dari suka debat dan lain-lainnya, menjadi tertata dengan rapi, menjadi santun, yang hidupnya berandal, akhirnya ketika terima Kristus menjadi yang tidak berandalan. Ya. Nah, lanjut yang ketujuh, Ibrani 8. Ibrani 8 ayat yang ke? Itu 9 apa berapa ya? Ayat yang ke 12. Sebab aku mengampuni, kalau nggak salah. Oh, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oh, kamu TB ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Ya. Oh, ada yang BIS apa? BIMK. Ya, BMK-nya apa? Biar gampang mereka bacanya. Oke. BIMK itu lebih mendekati King James soalnya. Oke. Ibrani 8 ayat 12, BIMK, aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Nah, ya. Kita itu bisa hidup dengan damai sejahtera, bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, pertama harus tahu karena Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Itu paling penting dan wajib ditahu dan wajib dicatat. Ya, Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Dan Tuhan itu memberikan kita sebuah kebebasan dari masa lalu. Dibebaskan
dari masa lalu. Jadi kalau misalnya kita masih mengingat-ingat masa lalu kita masih ingat, wah dia dulu nih pernah nyuri gua duit 500.000 nih. Padahal itu udah 40 tahun yang lalu, ya. Nah, berarti kita belum bebas nih dari masa lalu kita, ya. Wah dulu mantan gue pernah nyakitin nih. Padahal itu 50 tahun yang lalu gitu. Nah berarti kita belum bisa memberikan kebebasan atau kita belum bisa melepaskan masa lalu kita. Lalu gimana caranya? Minta pengampunan dan memaafkan. Karena masa lalu hanya bisa lepas dengan kita mengampuni, ya, mengampuni orang lain dan mengampuni diri kita sendiri. Dan minta pengampunan dari Tuhan. Ada 3 tuh, mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri, dan minta pengampunan dari Tuhan. Oke, nah lanjut, yang keberapa berarti? Ke-8 ya. Yang ke-8 ada di Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal Ini 29. Ini apa-apa, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Garis bawahi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi teman-teman, Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk masa depan kita. Ya, kalau Tuhan saja sudah memiliki masa depan yang baik untuk kita, rencana yang baik untuk masa depan kita, ngapain kita masih galau-galau di masa lalu? Ngapain kita masih sedih, masih masa gagal, hanya karena masa lalu? Ya. Oke, lanjut. Yang ke-9. Tinggal 2 lagi nih. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yes. Ya. Jadi di sini Amsal konteksnya adalah lagi menekankan pentingnya kejujuran dan pengakuan, ya. Ada 2 nih, kejujuran pertama. Kemudian yang kedua, pengakuan nih, atas apa kesalahannya kita. Sebagai langkah apa? Menuju pengampunan. Ya. Dengan kita mengakui masa lalu kita dan bertobat. Nah, tekanin dah, bertobat adalah kunci untuk menerima pengampunan dan melanjutkan hidup kita menjadi lebih baik di dalam kasih karunia Kristus. Nggak ada, aku belum pernah ketemu, ya, saya teman-teman belum pernah ketemu ada orang yang hidupnya bisa lebih baik di luar dari kasih karunia Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang pernah saya temui hidupnya menjadi lebih baik ketika dia masih hidup di masa lalunya. Saya belum pernah ketemu satu orang pun yang hidupnya menjadi lebih baik ketika dia masih menyimpan kepahitan, amarah, dan lain-lainnya dan tidak melepaskan pengampunan. Nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau hidup menjadi lebih baik dan mengetahui rencana Tuhan apapun itu, lebih baik setelah live TikTok ini nih, ya, tutup TikToknya, berdoa, jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku mau hidup yang baru. Aku pernah begini. Akuin aja semua kesalahan kita. Tuhan tolong ampuni aku dan ampuni diriku. Ngomong sama diri sendiri juga. Hey Andika, aku ampuni engkau. Hey Stella, aku ampuni engkau. Sampai tepuk-tepuk. Seperti Daud bilang, hai bangkitlah wahai jiwaku, begitu juga dalam pengampunan. Hai jiwaku, aku mengampuni engkau. Ya. Nah, yang terakhir. Biasanya terakhir tuh yang paling ya. Di Efesus pasal 4 ayat ke-22 sampai 24. Karena panjang, Stella tolong dibantu. Efesus 4 ayat 22 sampai 24.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita nyimak apa yang dibacakan sama Kamiko Stella, ya, di sana ada konteks harus menanggalkan manusia lama yang menemui apa? Kebinasaannya. Dalam Nafsu yang menyesatkan. nafsu yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa diperbarui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Betul ya? Amin. Yang telah apa? Diciptakan menurut Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks ini di Efesus, Paulus lagi ngajarin jemaat Efesus tentang apa? Pentingnya hidup baru di dalam Kristus. Dan bagaimana cara kita ya meninggalkan hidup kita yang lama. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Efesus 4 dari 1 sampai habis ya, di situ banyak banget cara-caranya. Nah, lalu apa hubungan dengan masa lalu kita? Di sini aku pengen sharing tentang yang namanya transformasi spiritual. Ya, mungkin teman-teman yang menyaksikan live ini ke gereja oke. Ya, ke gereja Pelayanan bahkan. Pelayanan oke, mantap, dahsyat, segala macam lah. Tapi saya banyak ketemu ya anak-anak Tuhan yang pelayanan, yang macam-macam lah ya, berbuat kebaikan, ternyata itu hanya kedok untuk menutupi masa lalunya. Beda loh, menutupi dengan meninggalkan masa lalu itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau ketika kita menutupi masa lalu, pasti ada waktu-waktu atau masanya dia akan kayak haus, drain. Kalau bahasa aku tuh kayak drain, badannya kayak apa ya? Haus, kering, capek, lelah. Beda dengan orang yang sudah meninggalkan masa lalunya. Pasti mengalami transformasi spiritual. Pasti. Nggak usah ngomong pun orang akan tahu, oh dia orang baik. Oh, dia contoh yang baik. Nggak perlu ngomong tuh. Begitu juga dengan Yesus kan. Yesus kan nggak perlu ngomong, gue adalah Tuhan, gue adalah Nabi, gue adalah Guru, nggak perlu. Orang cukup melihat hidupnya aja. Iya kan? Bisa kelihatan buahnya. Dari semua tindakan itu bisa kelihatan dari hasilnya. Ya, tindakan soal ada hasil. Itu bisa kelihatan. Nah, jadi transformasi spiritual itu memampukan kita untuk meninggalkan masa lalu dan hiduplah di dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Balik-baliknya adalah baca Alkitab. Terutama buat yang baru terima Tuhan, bacalah Amsal dan Mazmur, itu penting. Ya, udah 10 belum Star? Lupa aku. Udah ya? Udah Kak. Silakan kalau mau ditambahkan. Aku minum dulu. Aduh, saya minum juga dulu deh. Jadi malam hari ini teman-teman semuanya lagi tadi bahas ayat demi ayat ya, yang menolong kita. Mulai kering banget sih, jadi butuh minum banyak. Kita perlu sadar bahwa kadang-kadang ya bisa aja ya masukan kayak pikiran, tiba-tiba kita kayak ingat-ingat masa lalu, bahkan kita masih terjebak di masa lalu, kita masih belum bisa untuk hidup di saat ini karena terjebak di masa lalu. Nah, tadi dibagikan 10 ayat supaya kita bisa tahu identitas kita, rencana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, ya terkait tentang masa lalu kita juga, itu juga dibahas dalam firman Tuhan. Menarik ya? Karena firman Tuhan juga akhirnya membahas prinsip apa yang terjadi di masa lalu. Bagaimana perbuatan Tuhan itu nyata dan besar dalam hidup kita. Makanya pengampunan, ya nostalgia masa lalu betul. Pengampunan Tuhan itu, ya itu bukan cuma terkait
Bagi beberapa orang kan, oh iya saya udah diampuni, terima kasih Tuhan, itu maknanya dalam banget. Maknanya dalam banget, dan belum lagi kita lihat dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita nggak sadarin. Nah, itu lebih banyak lagi. Jadi tadi intinya yang saya tadi ingat bahwa karya karya keselamatan yaitu Yesus yang telah menebus dosa kita sehingga kita bisa beroleh pengampunan dari Allah Bapa gitu ya. Karena kita harusnya orang-orang yang dimurkai ya kan, harusnya kita orang-orang yang pantas untuk dapetin semua yang menjadi konsekuensi dari dosa kita. Tapi karena Kristus kita beroleh pengampunan, dan itu pengampunan yang kita terima dari Tuhan membuat kita bisa mengampuni diri sendiri dulu nih, belum orang lain, diri sendiri dulu. Ya, makanya saya banyak ketemu juga sama orang-orang yang keras banget sama diri sendiri termasuk saya. Dan saya belajar bahwa ternyata ketika saya menerima pengampunan Tuhan, saya bisa ngampunin diri saya juga. Ya, saya bisa menerima bahwa itu udah di masa lalu, Stel. Gitu ya, itu udah berlalu. Bahkan saya kadang-kadang juga ingetin orang sekitar saya. Itu tuh udah sejam yang lalu loh terjadi. Udah nggak bisa diapa-apain juga. Udah, ini sekarang udah di waktu yang berbeda. Ayo fokus ke waktu yang ada. Mau musingin yang lalu ya udah berlalu, udah nggak bisa diubah gitu. Jadi iya betul, itu membuat kita juga rendah hati ya di depan Tuhan. Bahwa emang kita semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda, masa lalu yang begitu kelam dan gelap menurut versi kita masing-masing. Tapi saya mau katakan bahwa semua yang terjadi, baik itu dari kesalahan, kegagalan kita, itu Tuhan bisa jadikan kebaikan ya bagi kita, yang mengajar kita. Makanya kemarin kita belajar dari 2 Timotius 3 ayat 16 ya, bahwa firman Tuhan itu ada untuk kita, saya buka, ya untuk kita bisa diajar, untuk kita diketahui ini kita punya kesalahan, untuk kita juga diperbaiki kelakuannya, dan untuk mendidik kita untuk tetap dalam kebenaran. Ya, jadi saya bersyukur banget hari ini juga tadi dibagi nama Kak Pastor AWK. Ya, luka batin apakah akibat masa lalu? Kalau pandangan saya iya. Nah, menariknya tuh gini loh Bapak Ibu. Kalau kita bilang bahwa iya orang tua saya dulu pukulin saya gitu kan. Tapi kan ya mungkin menurut mereka itu pandangannya benar kan, karena mereka dibesarkan dengan cara seperti itu. Dan ternyata outputnya mereka dengan outputnya kita berbeda gitu kan. Jadi saya melihatnya bahwa ya iya, setiap kita nih manusia semuanya dipengaruhi sama masa lalu. Ya ada pengaruhnya dari masa lalu. Tapi di dalam Kristus itu semuanya bisa kita laluin, bahkan kita disebut sebagai ciptaan baru. Yang artinya yang berlalu udah berlalu, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Dan itu karena kuasa Allah sih, bukan karena kekuatan kita. Seseorang bisa untuk lepas dari luka batinnya, kalau bukan dari Tuhan mah nggak bisa, betul? Mungkin Pastor AWK mau kasih tahu nih tentang luka batin. Kok merembet ke luka batin? Pating naik aja Pating. Pating kan udah pernah ngobrol sama Pastor AWK kan? Wah, ini baby-babyku lagi pada teriak-teriak nih. Mau minta makan nih kayaknya. Oh. Nggak apa-apa. Oke, tentang luka batin ya. Jadi kalau luka batin itu ya balik sih ke masa lalu. Jadi luka batin itu tuh biasanya disebabkan oleh masa lalu juga. Mungkin masa kecilnya ya kan, suka dibilang orang tuanya, lu bego, lu nggak mampu, lu percuma lu jadi anak, pokoknya suka dihujat gitu. Nah di masa depannya kalau dia belum bisa mengampuni orang tuanya, perkataan orang tuanya, hasilnya adalah dia menjadi orang yang tidak percaya diri, orang yang merasa dirinya seumur hidup bego padahal dia pintar ya. Kalau jalan tuh selalu nunduk karena KPD tersebut, kemudian selalu merasa bersalah, kemudian dihantui. Yang paling penting nih, kalau misalnya teman-teman ikut yang kemarin ya, itu ada namanya intimidasi yang namanya engkau tidak berharga, yang dampaknya pada ujung-ujungnya adalah bundir. Nah itu ya, makanya kalau misal teman-teman masih merasa punya luka, ya ada sakit yang teman-teman nggak tahu nih penyebabnya apa, langsung Tuhan ampuni.
Tuhan, aku ampuni orang yang menyakiti aku udah lupa nih Tuhan, tapi siapapun itu Tuhan aku ampuni, tolong Tuhan ingetin. Nah ketika Tuhan ingeti, jangan emosi, wah gara-gara emak gua nih, jangan gitu. Langsung ampunin, oh ternyata karena mama ya, Tuhan aku ampuni mama, walaupun dia tidak di sini, nah gitu loh. Ya, itu luka-luka batin tuh ada banyak banget deh permasalahan anak-anak, khususnya anak-anak sekarang ya, itu di area luka batin itu banyak banget. Nah kebetulan nih ya, baru selesai ini, saya tuh baru selesai menyunting tentang luka batin ya. Nih jadi saya akan bagiin jenis-jenis luka batin supaya teman-teman dapat gambarannya. By the way, sifat perfeksionis itu juga berasal dari luka batin. Hati-hati. Termasuk membandingkan diri sendiri ya dengan orang lain, itu punya luka batin. Bukan keren-kerenan loh, itu nggak keren tuh. Ya, oh gue lebih hebat dari dia. Oh lu mah kalah, itu lu nggak keren. Itu lu terluka. Ya. Nah jadi ada gini, aku kasih aja kayak misalnya before after. Ya, jadi pikiran sebelum dan sesudah orang yang mengalami luka. Kalau yang dia belum mengalami luka, hidupnya happy, senang, bahagia aja. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba terluka, gitu ya, merasa tidak layak bahagia. Ya. Nah, kemudian pikiran orang sebelum mengalami kehilangan, apapun itu bentuknya, ya. Merasa dunia akan baik-baik aja dan hidup tuh berjalan apa adanya. Ya, komplit lah. Tetapi ketika dia mengalami kehilangan, akan merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada artinya. Ya, istri saya baru kehilangan mamanya, meninggal. Pada saat itu, saya sebagai saksi hidup, di mana dia merasa hidupnya udah gak ada artinya. Padahal masih ada aku loh, masih ada suaminya nih, masih ada anaknya. Tetapi ya itu, rasa kehilangan itu bisa mengubah. Dan akhirnya apa? Pelan-pelan aku sembuhin. Pelan-pelan Tuhan sembuhkan juga. Diperbaharui lagi hatinya. Ya. Nah ini yang paling sering terjadi. Pikiran sebelum diselingkuhi. Ya. Orang-orang yang belum memiliki ya, pikirannya itu belum dikontaminasi gitu ya dengan hal perselingkuhan, akan berpikir bahwa pasangannya adalah pasangan yang paling ideal, ya paling ganteng, paling cantik, ya kan, nggak ada yang lebih cantik, nggak ada yang lebih ganteng dari pasangannya gue, dia udah paling terbaik. Tapi begitu dia diselingkuhi, berubah langsung, merasa apa? Bahwa dirinya banyak kekurangan. Pasti yang keluar dari kata-katanya, aku tuh sebenarnya kurangnya di mana sih? Aku tuh salah apa sih sama kamu? Ya kan? Padahal kita nggak salah. Padahal kita nggak ada kekurangan. Justru yang menyelingkuhi kita, dia yang justru orang yang selingkuh, ya, pelakunya itu adalah orang yang punya kekurangan. Makanya dia lagi mencari-cari jati diri. Ingat, orang yang selingkuh adalah orang yang mencari-cari jati diri, tidak terlepas dari umur. Pendewasaan, umur yang dewasa tidak menentukan hal itu ya. Nah, kemudian ada lagi, dan ini ini juga salah satu yang lagi sering terjadi, pelecehan. Pikiran kita sebelum dilecehkan merasa diri paling suci dan paling benar, bahkan mampu menjaga diri. Ya, karena nggak diapa-apain kan. Tapi ketika dia sudah dilecehkan, hancur hidupnya. Yaitu apa? Merasa bahwa diri sudah tidak berharga, bukan yang paling benar lagi, dan tidak perlu menjaga diri lagi. Ngerti ya konteks tidak perlu menjaga diri lagi ya teman-teman, ya udah pada dewasa ya di sini ya. Makanya apa? Ya udah, gue dengan siapa aja oke lah. Mau itu seks bebas, mau itu one night stand, apapun itu terserah dah. Karena udah nggak merasa berharga lagi. Ya, dan itu semua salah. Tuhan bilang, engkau berharga di mataku. Manusia bisa bilang kita udah gak berharga.
Tapi selama Tuhan masih bilang kita berharga, berarti kita berharga. Itu titik. Nggak ada nego. Jadi, yang perlu kita lakukan apa? Pembenahan diri aja. Pengampunan, pembenahan diri, mengampuni orang yang melecehkan kita. Ya. Nah, kemudian dari luka tersebut ada beberapa trigger, ya, dari luka batin nih ada beberapa trigger atau apa ya bahasa Indonesia trigger itu ya? Trigger apa style bahasa Indonesia style? Men-trigger. Merangsang. Ya. Oke, merangsang sebuah aktivitas yang mempengaruhi kehidupan kita. Seperti apa? Ini salah satunya kalau misalnya teman-teman punya salah satunya, coba dicek luka batin atau luka dalam diri. Insomnia. Ya, atau sulit tidur, merasa tidak berharga, minder, pemalu atau tidak percaya diri ya, memiliki rasa takut yang nggak jelas takutnya apa, di lingkungan dia takut, lagi diam di kamar pun takut, pokoknya nggak damai sejahtera aja, punya rasa takut. Kemudian panic attack, ya, dikit-dikit panik, nah itu. Emosional yang tidak terkendali. Dikit-dikit marah. Kemudian sensitif orangnya. Mudah tersinggung, mudah ini, mudah itu. Pokoknya tersinggung lah, sensitif lah. Nah, kemudian sulit fokus. Ya. Kemudian sifat perfeksionis. Sulit membuat sebuah keputusan, terutama pria. Ya, hati-hati ini buat para pria nih ya, pria-pria ya. Kemudian adanya gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Ya, kemudian adanya bipolar. Atau apa yang bipolar itu bahasa itunya, kepribadian ganda. Nah, itu dampak dari luka batin. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya hal itu, cepet-cepet tuh diobati. Caranya gimana? DM Kastel aja tuh konseling sama dia. Ya, harus diobatin. Ya, psikologi mahal kan? Ke Kastela mah ya udah ngopi aja lah. Ya, tapi dari semua hal itu yang menjadi sorotan saya adalah orang-orang yang bermasalah di BPD atau borderline personality disorder. Itu hati-hati. Atau dalam bahasa gampangnya adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir. Hati-hati, bisa jatuhnya manipulasi, bisa jatuhnya punya kepribadian ganda. Ya, bisa jatuhnya kayak mood swing. Ya, lagi senang, hitungan detik langsung sedih. Padahal nggak tahu tuh apa yang sedihin. Nanti lagi sedih, tiba-tiba bete aja, nggak jelas. Ya, nah itu yang lagi jadi concernnya aku ke orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dulu saya juga begitu. Ya, silakan, Stel. Tadi bagus tuh yang Pak Ting katakan. Ngeri ya sifat-sifat yang keluar dari orang luka batin. Tapi setiap orang tuh ada, Pak. Setiap orang itu ada. Meskipun kelihatannya kayak, tapi kayaknya keluarga kamu baik-baik aja. Enggak, setiap orang itu ada. Dan itu nggak cuma dari pengaruh dari keluarganya, siapa tahu dari temennya, dari lingkungannya. Ya, makanya dampak tadi yang kelihatan tuh kan katanya kayak bener ya, perfeksionis, katanya kayak bagus. Tapi sebenarnya perfeksionis itu tuh terjadi karena dia harus diakuin orang, ya kan? Dia harus berusaha sendiri supaya sukses. Dia harus mengejar standar supaya dia beroleh sesuatu yang dia inginkan, gitu kan? Apalagi tadi yang alus-alus ya cara masuknya ya. Aku tadi penekanannya perfeksionis sih. Karena aku melihat juga orang-orang yang perfeksionis itu gini loh sebenarnya Bapak Ibu. Satu sisi perfeksionis itu memang bagus. Ya orangnya lebih detail ya kan. Lalu ya pengen semuanya dikerjakan dengan yang terbaik, sempurna. Tapi nyatanya nggak bisa. Semua yang kita lakukan akan ada kurangnya. Kayak dulu saya tuh perfeksionis akut banget, terlalu banget. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya nggak bisa
melakukan semuanya dengan sempurna secara kontinu. Kalau sekali 2 kali ya bisa. Tapi kalau kontinu setiap hari dipaksa untuk saya jadi perfeksionis, wah gila saya. Ya puji Tuhannya nggak berlangsung lama. Tuhan selamatkan saya, ya. Jadi akhirnya saya bisa kembali kepada kesadaran saya bahwa oh iya memang saya harus akuin saya terbatas. Oh iya saya masih kurang, saya perlu belajar. Oh iya saya nggak bisa untuk menguasai. Perfeksionis kan semuanya harus kita bisa lakukan. Bahkan kita sebagai pensupport dari alam semesta ini, kalau nggak ada kita, kalau kita nggak berhasil, diri akan hancur. Itu arahnya kemana? Arahnya kemana itu? Arahnya ke itu ya, ke narcissistic syndrome ya. Namanya apa itu? Narcissistic personality NPD. Dan ya saya diselamatkan dari circle tersebut dan saya juga tidak menjadi seperti itu. Dan hari ini ternyata ketika saya udah sering bilang ya, saya mengakui kekurangan saya itu nggak apa-apa. Iya kan kita dalam semuanya konteksnya belajar kan. Kalau ya mungkin audiens saya tahu nih saya kurangnya apa. Kalau dia jam 10 malam udah tell me ya kan, udah telat mikir. Kalau misalnya udah 2 jam bicara udah langsung stuck gitu kan. Ini dia ngomong apa lagi, udah keputus-putus. Tahu lah audiens saya yang sering nonton mah. Ya, jadi sebenarnya saya perhatikan ya, setiap manusia itu sakit Bapak Ibu. Cuma kita nggak perhatikan bahwa tiap orang itu sakit. Bahwa tiap kita itu kita punya yang namanya latar belakang, ya entah itu pengalaman yang nggak enak, bahkan sampai disebut sebagai trauma gitu kan ya. Ya mempengaruhi pola pikir dan kehidupan kita sekarang. Makanya kalau kita sadar bahwa setiap orang ini sakit, kok kita maksain orang tuh untuk jadi sempurna gitu kan. Sempurna menurut kita lagi bukan menurut Tuhan. Habis itu. Nah, jadi saya melihatnya contohnya. Saya itu kemarin udah sedikit cerita bahwa saya dibesarkan dengan keluarga yang suka memberikan pujian. Jadi di rumah itu kita suka untuk saling membangun, saling untuk iya, persentasenya aja yang berbeda, areanya yang berbeda gitu. Atau mungkin ada yang menunjukkan, ada yang nggak menunjukkan gitu kan. Tapi menurut saya lebih baik ditunjukkan ya, luka batinnya gitu kan. Maksudnya manifestasi wujud dari luka batinnya gitu. Nah, saya tuh dibesarkan dengan keluarga yang memang kita terbiasa untuk memuji, untuk ngobrol, apa-apa bicara gitu kan. Lalu ketika saya ketemu sama orang yang pendiam, sakit nih orang. Saya udah gitu. Saya ketemu sama orang yang nggak terbiasa untuk memuji, saya tuh kayak, ih, nggak ada apa yang ngajarin lo untuk memuji gitu kan. Lah padahal memang nggak ada yang ngajarin. Emang di keluarga semuanya ngomongnya kata-kata kasar. Ngerti ya? Jadi nggak bisa kita paksa semua orang harus sesuai dengan yang kita mau karena semua orang punya latar belakang berbeda. Nah dulu tuh yang tadi saya bilang saya munafik itu karena saya menilai gitu. Semua orang harus seperti saya. Lah latar belakang orang beda-beda. Iya kan, hubungan keluarga berbeda, dia lihat orang tuanya berbeda, karakter mereka berbeda, dia menghadapi responnya juga berbeda menghadapi kenyataan, karakter belum lagi kita ngomongin tentang kepribadiannya berbeda. Nah itu yang membuat saya akhirnya menyadari bahwa oh seseorang hari itu dipengaruhi sama masa lalunya ya. Dan menariknya Tuhan tahu nggak kita semua punya masa lalu berbeda? Tahu. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan memanggil kita ya. Menuntun kita menjadi orang-orang yang dia panggil, dia kuduskan, dia khususkan, dia murnikan, dia proses untuk jadi serupa segambar dengan dia, menggambarkan kemuliaan Tuhan. Itu menurut saya luar biasa banget. Jadi kalau saya sekarang melihat ada orang yang contoh ya, dia punya kejelekan. Ya, saya justru tertarik dengan masa lalunya nih orang kenapa sampai dia melakukan hal ini. Contohnya, saya punya teman, dia itu nggak bisa ya pacaran sama orang yang ditemuin tiap hari. Kan aneh menurut saya. Kalau menurut saya kalau pacaran ya lo harus ketemu tiap hari, harus seorang yang lo kenal gitu kan. Tapi dia biasa itu pacaran sama strangers, totally strangers dari social media atau dating apps. Kan menurut saya kayak
kok bisa gitu ya, bahkan kebanyakan dapatnya di luar negeri gitu ya, sampai datang ke Indonesia saya kayak kok bisa gitu, karena menurut dia nggak bisa. Dia nggak bisa untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang begitu dekat dengan dia. Oh, ya ternyata ketika saya dengar-dengar cari tahu, oh ternyata dia sendiri pun masih belum menerima diri dia apa adanya. Gimana mau orang lain tahu dia apa adanya? That's why dia lebih suka strangers yang nggak perlu ketemu dia tiap hari. Ah, ngerti ya? Jadi gini, yang kita perhatikan dari pembahasan hari ini. Sebenarnya kalau kita bahas firman Tuhannya ada sih, tapi saya lagi nggak siapin hal itu. Gini, kalau kita ngalamin luka batin itu, kebanyakan kita kan langsung menutupinya, langsung ngerti ya, menyembunyikannya, langsung bikin tameng, ya responnya macam-macam. Padahal sebenarnya kalau kita ngalamin luka batin itu, contohnya ya, ini orang-orang yang belum selesai luka batin. Saya bukan ngomong ini karena semua orang belum selesai luka batin, saya udah enggak juga. Saya juga masih berjaga-jaga gitu ya, berhati-hati. Orang-orang yang sensitif, lah kita cuma ngomong apa sih? Kenapa dia kayak gitu? Lah, kita lagi ngomongin makanan, kenapa dia jadi ngomel-ngomel? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ada yang nggak teman-teman saya gitu? Ada. Dan itu juga menjadi kerinduan saya dalam doa. Kenapa? Karena saya tahu sebenarnya mereka masih menyimpan luka batin, tapi mereka nggak sadari hal itu. Mereka nggak mau akui hal itu dan mereka nggak mau bawa itu ke hadapan Tuhan. Saya ya, contoh. Misalnya saya ingat ada satu nama nih kan, yang harus cepat nyadar diri ya. Iya harus aware aja sih menurut saya. Ada yang nggak beres nih, nggak bawa damai sejahtera gitu ya. Contohnya. Jadi dulu kalau misalnya ada menyebut nama seseorang tuh, saya tuh langsung gitu kayak, aduh janganlah, aduh jangan ngomongin orang itu lagi gitu ya. Itu proses cukup panjang, ya mungkin setahun lah ya, setahun setengah. Dan akhirnya saya tahu nih bahwa oh kok dengar nama orang itu saya masih sensitif, dengan orang itu saya masih ingat masa lalu, dengar orang itu oke, gini masa lalu memang susah ya buat dilupakan, tapi maksud saya ketika ingatan masa lalu itu timbul dan tumbuh, kok saya masih sakit, saya masih pahit gitu, saya masih marah sama orang itu. Nah saya langsung buru-buru lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan, nih ya, ketika kita berdoa, kenapa kita harus berdoa? Kalau menurut saya, kita harus ucapkan doa kita itu supaya kita bisa bawa itu ke Tuhan pertama, dan kedua kita dengar. Ini loh, kita juga perlu dengar di telinga kita, perlu dengar suara ini gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa orang itu juga punya luka batin sehingga dia mungkin melakukan sesuatu yang dia kira nggak itu menurut dia itu benar, itu baik-baik aja gitu. Sedangkan menurut saya itu nggak benar Tuhan. Tuhan, setiap kali saya dengar nama orang itu, saya jadi keinget lagi nih apa yang dia lakukan, saya sebel lagi sama dia. Tapi Tuhan, saya nggak mau terjebak di sini aja. Saya nggak mau keinget sama orang itu lagi, saya nggak mau jadi terjebak di area sebel, marah, kecewanya saya lagi. Tuhan tolong saya ya. Jadi setiap kali itu muncul lagi, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya gitu doang. Jadi ketika kita sadar bahwa kita punya luka batin, dibawa ya Bapak Ibu, dibawa ke Tuhan. Tuhan tolong saya. Karena kita yang orang sakit, kita nggak bisa nyembuhin diri kita. Simple. Kalau mungkin kita pusing, kita bisa cari obat pusing gitu kan, udah. Tapi bicara tentang luka batin, ya kita perlu untuk minta tolong ke pencipta kita, Tuhan tolong saya. Karena saya nggak bisa nih beresin, bersihkan, kembalikan, pulihkan luka batin saya. Karena ini luka batin, bukan luka hati. Kalau hati kita tinggal dokter gimana nih, saya ada luka, oh ya nih hati kamu ada ini, ada gangguan segala macam kan gitu. Tapi luar biasanya Allah yang kita sembah juga adalah dokter. Dokter dari segala dokter gitu ya. Even semua dokter udah angkat tangan, wah Bapak Ibu mohon maaf ini anaknya udah gila. Anak ini udah gak punya harapan, gak bisa dia dipulihkan. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu masih ada harapan. Ya, sekalipun orang-orang bilang masa lalu udah terlalu buruk, lo mau harapkan masa depan lo cerah, gak mungkin deh kayaknya. Keluarga lo udah terlalu berantakan, dan lo ingin membangun keluarga yang lebih baik dari keluarga lo yakin. Ngerti ya? Intimidasi iblis itu loh yang sering masuk, dan kita biarkan itu jadi, kita tenggelam dalam intimidasi iblis.
Saya mau katakan itu pentingnya kita untuk mengenal Allah, karya Allah dalam hidup kita. Bahkan karya keselamatan itu tuh bukan hanya Yesus itu menderita mati buat kita Bapak Ibu. Itu dalam banget maknanya dan memang hari ini saya nggak bahas akan terlalu dalam. Tapi kita satu sisi kita belajar tentang pengampunan ya. Hari ini. Mau lanjut kan nih? Boleh. Oke. Nah, tadi kan tentang luka batin udah jelas kita ya. Sekarang luka batin itu kolerasinya, aduh, babies. Luka batin itu kolerasinya dengan apa? Coba. Hubungannya dengan apa? Gambar diri. Anak-anakku, coba tolong diam dulu ya. Papamu ini lagi sharing loh. Nah, good boy, good girl. Oke, sorry ya teman-teman ya. Oke, jadi gambar diri manusia itu bisa rusak, bisa benar. Gambar diri yang sudah rusak bisa dibenarkan, ya. Gambar diri yang benar itu bisa lebih baik lagi. Ada 3 tahap tuh berarti ya, rusak, dibenarkan, dan lebih baik. Oke. Saya nggak akan bahas dari gambar diri yang sudah benar ataupun dari gambar diri yang sudah lebih baik versinya, tapi dari yang rusak. Rata-rata orang yang gambar dirinya rusak nih ya, biasanya mereka itu nggak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ya, sekali lagi, orang yang gambar dirinya rusak, mereka itu nggak tahu harus ngapain atau harus lakukan apa untuk mendapatkan atau mencapai gambar diri dia yang lebih baik. 1. Nah, yang kedua, orang yang gambar dirinya rusak itu mudah banget untuk melabeli diri mereka dengan apa kata orang lain. Nah, ya, yang angguk-angguk nih, udah pengalaman nih. Ya kan? Apa kata orang lain itu lebih penting gitu ya. Nah, kemudian orang yang gambar dirinya rusak akan selalu menuntut dirinya untuk selalu perfect. Mantap. Ya. Orang yang gambar dirinya rusak itu biasanya tuh selalu meremehkan diri sendiri. Ya, itu gambar diri rusak tuh. Gue mau bego banget sih. Masa begini aja nggak bisa sih? Nah, itu. Aduh, kan gue harusnya nggak begitu ya. Kenapa gue begitu ya? Nah, itu meremehkan diri sendiri. Siapa yang sering? Ayo ya. Ntar lagi jadi komal pengakuan dosa nih. Ya. Nah, itu adalah gambar-gambar diri yang rusak. Bisa gak dibenerin? Bisa banget. Di-compare aja. Ya, kalau misalnya dia suka menyalahkan diri sendiri, menganggap remeh diri sendiri, berarti kalau gambar dirinya sudah baik, dia akan lebih menghargai dirinya sendiri. Ih, gila keren ya kamu ya. Ya, sampai tepuk-tepuk diri itu. Ih, kamu tuh keren banget loh. Ternyata apa yang orang lain bilang nggak bisa, orang lain bilang kamu nggak mampu, ternyata kita mampu. Kamu mampu loh, Andika. Kamu mampu loh, Stella. Ya. Nah itu, suka nepuk-nepuk dirinya sendiri bukan berarti bangga ya, tapi menghargai, memberikan apresiasi kepada dirinya sendiri. Kemudian, menuntut dirinya untuk selalu sempurna. Kalau sudah benar, it's okay, nggak apa-apa. Setiap orang itu pernah salah. Nggak apa-apa. Ya. Setiap orang juga berhak kok untuk mencoba lagi, mendapatkan kesempatan kedua, it's okay. Nah itu sudah pulih dia berarti. Oke. Nah kemudian, suka melabeli diri ya dengan apa kata orang lain. Kalau sudah benar, aku nggak peduli dengan label itu. Itu kan kata dia. Ya, tetapi kalau misalnya orang terdekat yang ngasih tahu, aku lebih peduli. Gitu, ngerti ya? Maksud saya ngerti ya? Orang yang terdekat, berarti orang yang kenal, bisa papamu, mamamu, ya, ataupun siapa, kakakmu, atau siapapun lah yang terdekat yang melabeli, lu keren ya, nah berarti kita keren. Tapi kalau misalnya orang lain yang ngomong, terus kita masih ada perasaan kayak, berbangga, hati-hati. Akhirnya apa jatuhnya? Validasi diri. Ya. Nah, kemudian nggak tahu nih harus ngapain, apa yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau gambar diri sudah benar, pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Itu aja. Jadi gambar diri yang rusak, kebalikannya adalah gambar diri yang baik. Gambar diri yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke.
Nah, kemudian apa dampaknya ketika gambar diri itu sudah benar? Hasilnya nih yang lebih baiknya. Ya, kita akan menjadi berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Satu tuh, ya. Akhirnya kita tahu, oh kita punya kemampuan sendiri, kita punya panggilan sendiri, kita punya rencana sendiri yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Oke, yang kedua, mental kita udah bukan mental pengemis, mental kita mental juara. Ya, saya tuh miris banget dengan ngelihat konten-konten yang suka bagi-bagi dan akhirnya membuat mental masyarakat Indonesia itu ya menjadi kalau misalnya DM itu, Kak, aku mau pinjam dong 100.000 dulu. Ngemis gitu. Sedangkan gambar diri yang baik adalah yang sudah menjadi lebih baik, itu mentalnya mental juara. Yakin apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Kalaupun gagal, it's okay. Nah itu loh. Kalaupun gagal nggak apa-apa, coba lagi. Nah itu mental juara. Ya. Kemudian orang yang gambar diri sudah pulih dan menjadi lebih baik, itu memiliki visi dalam hidupnya. Ya, lalu gimana cara untuk bisa itu semua? Udah enjoy your life aja, kalau buat saya sih begitu ya, enjoy your life. Hidup tuh jalan aja gitu loh. Bukan jalan aja tuh dalam arti bukan ngikutin kayak ikan mati gitu ya, enggak. Jalan aja sesuai dengan kebenaran. Oh Tuhan maunya aku begini, jalan. Oh Tuhan maunya aku begini, jalan. Jangan stuck di tempat, jangan cuma diam di tempat. Ya kan, Tuhan berkati aku tapi nggak melakukan apapun. Itu salah. Nggak begitu konsepnya, ya. Semoga paham ya dengan ilustrasi itu ya. Nah, balik lagi tadi, transformasi spiritual itu penting banget. Dan saya rasa Stella udah banyak banget mengalami transformasi spiritual dan ini ya, dan lakukan juga ya sendiri ya. Betul ya Stella ya? Ya, ini kayaknya audiensnya banyak yang baru-baru ya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, ini Pastor AWK adalah bapak rohani dan mentor saya, demikian juga istrinya gitu ya, dan mama mertuanya juga. Saya nih bersyukur karena saya waktu dalam proses awal-awal ya menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan nih banyak banget dibantu sama keluarga hamba Tuhan ini gitu. Jadi papa mertua, mama mertua, istri dan Kandika ini semua hamba Tuhan gitu ya. Jadi saya terbantu sekali gitu. That's why yang tadi Kak Andika katakan bahwa ada begitu banyak perubahan transformasi ya karena dari 2017 beliau yang jadi saksi hidup saya gitu. Jadi setiap kali kalau Kak Andika yang kasih saya masukan atau kasih saya apresiasi, saya tuh seneng gitu. Kalau misalnya orang di bawah gitu kan, saya nggak kenal, saya nggak apa ya, oh iya saya terima kasih gitu toh gitu. Tapi kalau orang terdekat saya yang kasih apresiasi, karena mereka tahu pertumbuhan saya, jadi saya lebih, wah saya lebih senang gitu. Nah, maksud aku gambar diri yang sudah benar tuh seperti itu, nggak butuh pengakuan orang lain. Mm-mm. Ya kan? Nggak butuh validasi dari orang lain. Tapi berbeda sekali ketika orang terdekat yang apresiasi, itu beda banget. Ya, jadi di sini teman-teman bisa paham ya. Lalu gimana caranya kita memulihkan dua hal itu? Tadi luka batin udah, gambar diri sekarang. Berdoa, udah nggak ada cara lain. Berdoa, minta pengampunan, itu udah pasti. Yang kedua adalah temukan orang yang bisa mendampingi kita atau mementor kita atau bisa menjadi tempat curhat yang kita percaya, yang mulutnya nggak bocor, yang takut akan Tuhan, paling penting ya. Itu. Makanya teman-teman sini kalau mau curhat tuh sama Kak Stella aja. Ya DM. Ya. Kemudian berdamai dengan diri sendiri, itu penting. Bentar ya Stella ya, aku selesai dulu ya. Berdamai dengan diri sendiri dan pikiran kita. Nah, banyak orang cuman sampai tahap berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Lupa kalau dia harus berdamai dengan pikirannya. Ya, itu sering banget tuh lupa. Ya, nah yang berikutnya adalah mengampuni orang yang membuat kita terluka. Ya, kemudian carilah komunitas yang mengerti kita. Makanya komunitas itu penting. Kemudian sisanya kalau misalnya saya suka ngejokes gitu ya, ngejokes garing gitu ya, ngejokes bapak-bapak, ngejok boomer ya. Bahasa kamu boomer ya Stella ya. Ya itu apa ya, udah jalan-jalan aja, makan, olahraga, ya baca buku, meditasi, lakukan hobi gitu, healing. Bahasa anak saya tuh healing gitu. Ya, jadi lakukan itu aja.
Ya saya tahu nggak lucu, tapi buat saya itu lucu. Ya, oke. Nah mungkin itu aja. Silakan Stel tadi jadi apa? Ya, termasuk ya kalau saya lihat ini healingnya bapak-bapak adalah siram tanaman. Ya, saya dulu waktu kelas itu kan banyak bapak-bapak ya lagi pandemi kan. Iya, saya didengerin kelas sambil siram tanaman supaya adem. Ternyata bagus juga pengajarannya gitu. Terus saya lihat bokap saya juga suka kayak gitu, Kak Andika juga suka gitu. Ya itulah akhirnya ya, mungkin siram tanaman tuh kayak untuk adem ke alam tapi juga adem ke kita. Ah, terkait tentang tadi yang saya bilang. Jadi Bapak Ibu saya terbuka untuk pelayanan konseling. Jadi ternyata sebelum saya gembor-gembor untuk konseling via DM itu, bentar ya, via DM itu ternyata banyak yang udah kontak saya juga gitu. Ya, itu kan Pak Ting bilang kok tahu siram tanaman. Iya betul. Ya itu memang sebenarnya jadi healingnya ini ya bapak-bapak ya. Kalau mungkin ibu-ibu healingnya ke masak, iya kan? Iya. Nah, terkait tadi pelayanan konseling itu sebenarnya saya terbuka untuk siapapun kalau memang, akhirnya mau konseling via DM, mhm, dan saya lebih banyak ketemu sama wanita-wanita yang sudah berumah tangga, ya wanita-wanita muda juga ada dan dari sejak saya buka Kami Coastal Ministry itu saya malah lebih banyak ketemu sama perempuan-perempuan yang beda pulau yang saya bisa support mereka, ya kan. Kita kontak via Telegram gitu. Tapi untuk saat ini mungkin lebih lebih gampang diakses via DM aja ya di TikTok. Dan saya melihatnya gini, bahwa inilah yang menjadi tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan khususnya penginjil, bahwa kita support gereja, ya kan, bahwa gereja punya banyak pekerjaan tanggung jawab. Tapi kalaupun masih ada celahnya, ya kita ini nih hamba Tuhan yang bergerak sebagai penginjil yang membantu supaya jemaat itu ya kan tetap bertumbuh, berjalan dalam kebenaran, ingat Tuhan, ya kan, ingat lagi apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya gitu. Nah, bicara tadi tentang itu tadi poin yang bagus ya Kak Adi, Pastor AWK share bahwa dari luka batin itu tuh ternyata berpengaruh ke gambaran diri. Iya, kelihatan nggak sekarang orang-orang yang kurang percaya diri? Tapi kalau ngeliat orang yang kurang percaya diri ya Bapak Ibu, kalau dulu saya tuh seneng kalau lihat ada orang kurang percaya diri. Karena makin gampang buat dibully kan, buat dimanfaatin, betul? Tapi sekarang saya belajar ketika ada orang yang kurang percaya diri, saya malah jadi kasihan. Kenapa? Karena pasti itu dia masih banyak di area luka batin itu yang mempengaruhi gambar dirinya. Dan lebih kasihannya lagi dia belum tahu gambar diri di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ya karena gini, sebagai orang yang tadi Pastor AWK katakan, ya kan, saya di situ semuanya. Jadi ini buka ini ya, buka apa? Buka buka kartu. Jadi Apa namanya? Komal komal pengakuan dosa ya. Komal pengakuan dosa, iya. Nggak apa-apa, memang ini audiens mereka kalau disuruh tanya tuh, mereka yang bertanya nggak mau, kita yang harus tanya. Kalau ngobrol lewat IG boleh nggak kak? Kan bisa voice note tuh biar anak. Oh, kalau di ini nggak bisa ya? TikTok nggak bisa ya? TikTok nggak bisa ya? Masa sih TikTok nggak bisa voice note? Saya baru tahu juga. Coba bentar saya buka dulu DM. Kan malah nyoba sekarang, nggak apa-apa bentar. Oh iya, nggak bisa. Ya udah boleh lewat Instagram. Tapi saya slow respon ya. Apa untuk membaca dan ininya. TikTok nggak bisa. Iya betul. Halo Pak Abis Gelap, Shalom. Ini pengomal pengakuan masa lalu. Iya, Samuel Wenli. Semoga nanti bisa ketemu via Instagram. Ya, jadi semua yang tadi dikatakan Pastor AWK tuh betul. Jadi saya kelihatannya seperti anak baik ini ternyata gambar dirinya belum sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sama kok namanya, IG-nya Kami Kostela juga. Nah, jadi saya itu melihat
ada celahnya ketika, ya tadi saya bilang, keluarga saya kan terbiasa untuk memberikan apresiasi, pujian, pengakuan, betul? Nah, ketika saya keluar, ya kan, lebih banyak di luar dari keluarga, saya jadi nagih. Saya butuh untuk diakui orang, saya butuh untuk dipuji orang, saya butuh orang itu melihat saya sebagai ini. Nah, itu baru satu circle. Kalau pindah ke circle lain, saya beda lagi, berubah lagi. Lihat ya, kita beda circle, berubah-berubah mulu, capek. Sampai akhirnya saya capek sendiri. Iya, saya capek sendiri. Kenapa? Saya kok gonta-ganti ya, gonta-ganti circle, gonta-ganti nilai dan value diri. Nilai dan value diri sama, enggak, gambar diri dan value saya. Lalu akhirnya Tuhan, saya capek. Tuhan, saya mau denger dari Tuhan value dan gambar diri saya seperti apa. Dan ternyata itu langsung berpengaruh sama hidup saya. Dan akhirnya saya mau terima ya semua gambar diri, pandangan Tuhan kepada saya, janjinya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya. Banyak orang itu kan cuma mau terima janjinya Tuhan yang baik-baik toh, tapi nggak mau jalanin rencana Tuhan. Nah, padahal kita tahu ya bahwa Tuhan itu baik dan semua yang dilakukan itu baik. Ya, teman kita yang pembohong aja masih kita dengerin. Lah ini Tuhan yang udah baik, kenapa kita sulit banget sih buat dengerin dia? Ya, jadi akhirnya saya melepaskan gambar diri versi saya dengan saya mau untuk menggantinya gambar diri dari Tuhan. Hari ini, gimana Kak perbedaannya? Of course, saya ngalamin banyak penolakan. Saya banyak ngalamin dibilangnya salah asumsi, ya asumsi orang yang buruk, pandangan orang yang keliru. Lalu sekarang saya gimana? Puji Tuhan, saya biarin aja. Karena saya tahu itu bukan saya. Dan ini yang perlu saya tekankan ya Bapak Ibu. Ketika kita mau jadi anak-anak Tuhan, yang artinya hidup kita mencerminkan karakter Kristus, kita ngalamin nih penderitaan, penolakan, ya. Kita ngalamin yang kita lakukan nih, kita nggak dapetin hal yang setimpal. Kita nabur kebaikan, kita nggak dapet kebaikan. Kita nabur yang ini yang benar kok kita nggak mendapatkan kebenaran. Kita malah makin ditolak, makin dijatuhin, direndahkan. Saya mau katakan, tetaplah berbuat baik. Bukan untuk kita dibaikin orang. Tapi kita berbuat baik karena kita adalah orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Jadi saya mau melakukan kesetiaan karena Tuhan tuh setia sama saya. Saya mau mengampuni orang lain karena Tuhan telah mengampuni saya. Lihat ya. Jadi karena saya udah ngalamin Tuhan dulu, saya bisa kasih sesuatu yang saya punya untuk orang lain. Kalau kita nggak pernah ngalamin pengampunan kasih Tuhan, boro-boro kita mau ampunin kasihin orang. Nggak bisa. Dan dulu saya nggak bisa karena itu saya belum mengalami dan mengerti pengampunan dan kasihnya Tuhan. Nah, jadi saya belajar, ternyata saya mau tetap berbuat baik sekalipun orang itu salah asumsi sama saya. Nggak apa-apa, dia nggak pandang saya. Toh saya lakukan ini karena Tuhan. Terus lo dapetnya apa Kak? Loh, semua itu urusannya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang berbuat benar, maka Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menjaga mereka dalam kebenaran, Tuhan akan sayang kepada orang-orang yang menyukai kebenaran. Apa nih? Nggak semua bisa kasih solusi saat minta saran, kadang malah menakutkan ketika kita minta saran. Nah, gini ya, balik lagi. Ketika kita minta saran kepada orang-orang itu, kita perlu untuk menyiapkan hati kita juga terhadap setiap respon orang yang berbeda. Karena kadang kita mengharapkan kita minta saran yang kita pengen. Ngerti ya, yang kita ekspektasikan. Dan kadang tuh kecewa karena kok gue dapetin saran yang berbeda yang gue mau. Justru bagus, karena kita melihat dari perspektif orang yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kamu mungkin minta untuk didengarkan kan berbeda. Kamu bisa bilang, aku minta didengarkan. Aku minta aku bisa memvalidasi perasaan aku. Aku minta supaya aku bisa dimengerti. Itu beda sama minta saran.
Kalau minta saran kita minta pertimbangan, betul? Kita minta masukan. Tapi kalau kita minta, gue pengen dimengerti nih sekarang. Gue pengen suara gue didengar sekarang. Ah, itu kan berbeda ya. Beda ya. Gitu sih anak jin. Ah, saya baca. Oh, Samuel Wenley, umur 31. Oh, thank you buat infonya. Saya baru tahu juga nih kena glaukoma. Ya, itu di area mata ya. Thank you ya, Samuel Wenley bisa berbagi. Saya juga nggak tahu nih kalau orang nggak cerita. Nah, jadi itu pentingnya ya Bapak Ibu. Untuk kita tuh juga bisa menceritakan keterbatasan kita. Jadi orang tuh tahu, oh, oke, kita coba cari alternatif lain ya. Lihat, kalau kita juga nggak mau terbuka dan mengkomunikasikannya dengan baik, gimana kita bisa harapkan orang tuh ngerti kita? Kita harapkan semua orang tuh kayak jin, karena sini ada anak jin ya, nggak tahu tuh anak siapa. Kita harapkan orang lain tuh kayak Tuhan yang langsung bisa ngerti kita, memahami kita, menebak apa yang jadi pergumulan kita, nggak bisa. Kita berhadapan sama manusia yang kita perlu berkomunikasi. Jadi saya mau katakan gini, kalau kita tahu bahwa kita telah diterima sama Tuhan, lihat deh gambar dirinya pasti berubah. Dia semakin mau terima diri dia apa adanya, menikmati kasih karunia Tuhan, dan dia bisa untuk juga tampil apa di depan orang lain. Sorry, Stel, aku potong dulu. Samuel Wenley ya? Kita naik gak jadi guys? Bisa. Bentar. Bisa nggak ya dia di invite? Wait. Hey. Ini. Samuel Wenley naik aja, aku invite ke atas. Bisa nggak kamu accept? Udah mau. Samuel Wenley, aku tarik kamu ke atas ya, aku jambak. Bisa naik ke atas kah? Tinggal di approve aja. Mau gak deh? Aku udah naik ke atas sih, aku udah tarik ke atas tapi dianya belum terima. Belum, dia belum naik. Samuel Wenley, apakah masih dalam room? Masih ada sih ini dalam room. Naik aja ke atas untuk kita ngobrol. Jadi biar nggak terlalu fokus sama tulisan. Aku juga udah jadiin Kadika Momot sih. Coba Kadika. Oh, aku momot. Aku baru tahu aku momot. Udah aku jadikan Momot. Andanya apa sih kalau momot itu? Jadi kalau kakak ketik di bawah itu, dia langsung ada tanda, kayak tanda itunya gitu di belakang username kakak. Username kakak. Ada tanda orang gitu tuh. Oh, pantas aku kira itu setting. Nggak mau dia ya? Nggak mau ini kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi Samuel. Ada. Kamu nih yang aku tunggu deh tadi. Samuel Wenley. Samuel Wenley Parlin Mapaung, betul ya? Tuhan, aku berdoa untuk Samuel Wenley Parlin Mapaung.
Kalau kamu Samuel mendengarkan, kamu bisa sentuh mata kamu yang mengalami low vision, dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh yang mengikat, kutukan dari orang tua, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kau perbaharui matanya Wenli hari demi hari, sehingga Wenli bisa melihat dengan jelas di dalam nama Yesus. Terjadi. Amin. 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 Samuel Wenli, kita terus berdoa buat kamu ya. Ya. Gak tahu ini masih ada nggak Samuel Wenli. Masih ada kok. Makanya kau jangan badung-badung Samuel ya. Ikuti, Tuhan mau ngapain ikutin. Udah cukup. Ya, udah cukup. Tapi kadang gitu ya memang ya. Ya kita juga baca firman Tuhan gitu ya. Harus sampai kepentok dulu. Harus sampai kehilangan kesakitan dulu, ngalamin penderitaan dulu. Ya seperti Firaun, baru dia melepaskan dan dia mau merendahkan dirinya, melakukan kehendak perintahnya Allah. Ya. Amin. Amin. Ya, jadi menurut saya, bukan menurut saya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu baik. Ya, tapi kadang kita yang batu, ya, kita yang kepala batu, bukan batu, bukan batu. Kita kepala batu. Kita masih pengen kekeh dengan cara kita dan strategi kita. Kita lupa bahwa yang punya hidup kita ini bukan kita tapi Tuhan. Ya, jadi thank you Pastor AWK udah tadi mendoakan Samuel Wenli juga. Nanti lihatlah update-nya, aku juga akan update ke Pastor AWK nanti kalau dia akhirnya jadi DM. Ya. Apa nih? Saya baca komentar dulu. Iya. Kak Sakit, tolong kalem. Ya, kalem. Pastor dan kakak-kakak aku sengaja nggak bisa naik karena lagi ada kumpul-kumpul di rumahku. Ini anak jin. Saya lebih suka mikir sendiri solusi dari persoalan, Kak. Kalau uang solusinya, tinggal uang yang saya minta ke orang lain. Lah, kenapa lu minta sama orang lain dah? Si kocak. Kenapa lu mintanya sama orang lain, weh? Ya. Itu aja sih kalau dari saya. Pak Tera? Saya turun dulu Mbak ya. Oh ya, terima kasih Pak Tera. Ya, Tuhan makasih Pak memberkati. Andi. Sama-sama Tuhan Pak. Iya. Juga. Ya, saya turun Pak ya. Ya. Baik, Tuhan terima kasih Pak. Iya. Iya. Ya, kalau dari saya itu aja sih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Pembahasannya bagus ya malam hari ini. Saya juga tadi nggak menyangka bakal kebawa ke area ini. Siapa yang tadi udah dengerin banyak hal dan belajar sesuatu yang baru dan punya kerinduan untuk melakukannya. Ngerti ya bahwa memang firman Tuhan tuh memerdekakan kita banget. Ini cuma perkataan Tuhan, ini cuma firman Tuhan, tapi kok ternyata menyentuh hati saya ya. Ternyata memberikan saya ketenangan ya. Kok memberikan saya harapan ya. Ya itu luar biasa firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan, ya sekalipun itu adalah wahyu Allah yang dituliskan dalam bahasa manusia, tapi adalah perkataan Tuhan. Ya, bagus pengajaran hari ini. Ya, Pak Ting.
Ya, ini juga yang saya rencanakan untuk tahun depan dibahas ya, Pak Ting. Nanti kita atur kerinduan saya juga lagi doakan dan mempersiapkan. Karena menurut saya ini penting juga untuk kita bahas gambar diri, luka batin, gambaran Bapak Surgawi itu karena mempengaruhi kehidupan kita. Oke, walaupun ikutan di pertengahan jalan. Ih, jangan di tengah jalan, Kak, ketabrak loh. Jangan di tengah jalan. Emang dikira polisi tidur? Gimana? Sama-sama Pak Ting. Semakin diberkati ya. Amin. Ya, Pak Ting ini udah luar biasa loh. Sekarang bahasannya tiap hari firman terus. Oh ya? Iya, bahasannya firman. Lalu udah mulai kalau misalnya ada yang keliru, ada yang udah ini ya udah terlalu ekstrim. Ayo fokus lagi firman Tuhan. Baca, ngerti, dan mulai menginjil. Mantap Pak Ting. Berarti ada perubahan dan keputusan tepat. Iya, betul. Dan sekali lagi ya itu bukan karena saya ngajar ya, bukan atau mungkin hari ini dari Pastor AWK, bukan. Karena itu sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya pun ngalamin transformasi pertobatan itu karena dari firman Tuhan. Ya kalau makanya luar biasanya bagi kita yang udah mengalami, firman Tuhan itu berkuasa penuh. Ya, berkuasa penuh. Udah mau aku jadi moderator nih Kak Mike, Pak Ting. Tapi kadang-kadang Pak Ting juga lagi ada kerjaan jadi hanya dengerin di bawah. Kan kalau Kak Mike kayaknya sibuk banget nih di chat. Dikunci lagi profilnya. Ya nanti aku jadiin Pak Ting itu deh moderator. Nih sekarang aku jadikan. Gimana setting moderator? Moderator di sini tuh nggak boleh mute orang ya. Kemarin ada yang kelewatan. Terus aduh kok dia malah nge-mute orang itu DM saya, Kak, kenapa saya di-mute? Saya juga udah lupa akunnya siapa ya, ya udahlah. Mohon maaf, ya udah saya dipandang jelek ya udah. Nah, saya cari. Oh, ini Pating. Ya. Marta atau Maria yang mendengar aja lupa. Mau jadi Marta. Iya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, malam hari ini saya juga diberkatin ya dengan pembahasan yang ada. Firman Tuhan itu ada ternyata bukan hanya memuaskan kehidupan rohani kita, tapi menyentuh jiwa kita juga. Ya, makanya kalau ada yang orang bilang bahwa firman Tuhan tuh nggak relate, firman Tuhan itu sangat relate dalam segi semua sisi kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang kita mau dalemin nggak? Kita mau terima dan percaya nggak? Itu kan keputusan masing-masing. Ya, keputusan masing-masing. Oh, gereja di HKPP Bogor. Samuel Wenli Marpaung. Baik, host yang terzolimi. Iya, ya pada akhirnya juga nggak perlu lah untuk saya perbaiki nama baik. Apa itu nama baik? Kita juga rusak lagi. Oh, sudah Iya, gitu ya sekarang ya. udah capek memperbaiki nama baik gitu karena nanti dijelekin orang lagi kan ya udah santai aja. Tapi makanya ya ketika kita tahu bahwa diri kita itu seperti apa di depan Tuhan, sekalipun nggak diakuin orang tuh ternyata ya udah gitu ya. Ya karena kita udah diakuin sama Tuhan, udah dianggap udah dipandang berharga, ya sama ciptaan lain nggak dipandang berharga, itu mah cerek gitu kan ya, maksudnya masalah kecil lah. Kan yang fokus kita ini kan yang menciptakan kita. Maksud saya bukan minta bagaimana caranya, tapi langsung penyelesaiannya gitu Kak, bukan pinjam 100. Oh, si anak jin ini ya.
Iya, Kak Yan, manusia mengasah manusia, betul. Enggak, soalnya gini, anak Jin, kadang-kadang orang itu minta saran, ya, tapi pertama dia tidak siap dulu akan menerima saran. Yang kedua, ya, dia bener-bener langsung ini, dia pengen jadinya yang pegang kendali hidup itu orang lain. Contoh-contoh kalau dulu saya lihat ya. Ya, waktu awal-awal ini kan saya apa-apa nanya. Ah, Kak Dika ini gimana? Kak Dika ini gimana? Awal-awalnya ya bagus ya, karena saya kan mau belajar. Tapi lama-lama jadi ketergantungan. Dan kan gak baik saya katakan ya, untuk seseorang jadi bergantung sama kita, bukan bergantung sama Tuhan. Dan kadang-kadang kayak, ih ini Kak Andika gak bales, ini juga Kak Fanya, kan istrinya gak bales juga, ini gimana nih gue, nih masa depan gue, segala macam kan. Kok saya malah jadi menggantungkan keputusan hidup saya dari beliau. Padahal sebenarnya bagian kita adalah minta saran. Nih, dalam konseling kita nggak boleh loh kasih saran. Kalau di Amerika kita kena hukuman kalau kita kasih saran. Kenapa? Karena konseling itu adalah kita menyadarkan sebenarnya pilihan dan keputusannya konsel itu apa? Sebagai konselor, kita bukannya mendorong konseli ke arah yang kita mau, bukan. Tapi ke arah yang dia mau tuh apa? Gitu. Ya, jadi tapi kalau saya kan saya sebagai hamba Tuhan ya, saya langsung ngomongin aja apa yang jadi firman Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan. Gitu aja udah langsung. Ya, kata Samuel Wenley, terima kasih Pastor sudah mendoakan. Saya maaf belum bisa main. Main apa? Kan tadi saya ajak ke atas, bukan ajak main. Kak, kesian Ella lu, masih aja udah malam-malam digituin. Mohon maaf ya. Ini udah santai-santai aja kan, ngobrol-ngobrol aja kan, santai-santai aja kan. Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak ke Pastor AWK? Ini mumpung lagi ada Pastor AWK, tanya-tanya aja. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan, aduh saya pertanyaan salah nggak ya gitu kan. Kan tadi ada yang bilang, membunuh gitu kan. Iya, bunuh nyamuk tiap hari. Ada yang mau nanya? Boleh loh. Kalau misalnya saya kan, saya udah keseringan ya kasih statement dan jawaban. Mungkin ada yang mau dengar dari Pastor AWK. Ada. Memberi saran ke orang lain udah pasti kita mengarahkan dia ke suatu putusan keadaan dampaknya ke juga. Iya, tapi maksudnya gini anak Cin. Dalam konteksnya konseling, kita harus melihat apa yang terbaik bagi orang itu menurut orang itu. Ngerti ya? Apa yang terbaik untuk orang itu dari sudut pandang Tuhan. Ini dalam konseling Kristen ya. Yang artinya kita nggak bisa sembarangan untuk memaksakan orang itu harus punya gaya hidup kayak kita. Nggak bisa. That's why kita perlu lihat nih kebutuhan orang itu apa, kehendak Tuhan apa dalam hidupnya, kita arahin ke sana. Karena banyak orang gini, katanya itu saran, nih lihat gua, ikutin cara gua. Kelihatannya kayak bener ya, tapi kita jadi akhirnya menyamakan hidup orang lain harus sama kayak proses hidup kita, nggak bisa. Makanya yang kita bisa sampaikan adalah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Karena itu jadi pegangan kita, prinsip kita. Nah, yang orang itu menurut saya jadi celahnya adalah contoh. Oh, kamu sulit ya untuk belajar firman Tuhan, gitu kan. Lalu kita paksakan orang itu untuk jadi pengajar. Padahal orang itu belajar udah sulit dan dia karunia bukan di pengajar. Kita paksa dia jadi pengajar. Stres. Tapi kan karena saya udah biasa ngajar ya, jadi saya akan ngajar orang-orang tuh untuk jadi pengajar. Nggak bisa gitu. Kita harus dari sudut pandang Tuhan untuk orang itu yang terbaik apa. Nah, itu tuh strategi itu yang kita perlu minta hikmat Tuhan. Terkadang yang bikin iman kita luntur dan padam karena kondisi, Kak. Oh ya? Masa? Bukannya justru iman kita akan teruji
karena kondisi. Ini Samuel bilang iman kita turun karena kondisi. Salah. Iman kita justru akan teruji ketika ada kondisi. Sepanjang kita lihat firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Abraham, naik turun nggak bicara tentang iman? Naik turun. Sampai akhirnya dia bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Sampai ketika di Kejadian 22 ya kalau nggak salah. Ketika Allah berfirman kepada untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal dengan spesifik anakmu yang tunggal Ishak. Dia langsung melakukan besoknya, berangkat. Nggak doa dulu, mikir dulu ya Tuhan ya. Ini benar nggak itu perkataan Tuhan atau saya salah dengar? Enggak. Untuk sampai bisa ke langkah itu, kita juga harus baca mundur. Perjalanan Abraham panjang. Bagaimana akhirnya Abraham bisa mempercayai Tuhan seutuhnya. Memposisikan dia adalah seorang hamba dan Tuhan adalah tuannya. Nah, itu kan semua proses. Ya, makanya ya Samuel, gak ada cara lain. Perbanyak untuk renungkan firman Tuhan. Karena dari pendengaran akan firman Tuhan menghasilkan iman. Dan iman itu akan teruji ketika kita menghadapi situasi kondisi. Ya, dan saya mau katakan kalau lagi lemah, hati-hati untuk mengandalkan diri sendiri. Langsung Tuhan tolong saya. Akuin aja, saya terbatas dan berdosa. Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan berikan saya hikmat. Ya, karena bicara tentang hikmat, manusia dengan hikmat Tuhan itu berbeda. Menarik ya? Hikmat manusia dengan hikmat Tuhan berbeda. Karena ujian itu selalu kita ikuti dan gagal, lalu berpikir apakah ini namanya takdir? Apakah orang Kristen ada takdir? Ini pelan-pelan aja ya. Apakah orang Kristen kita percaya takdir? Apakah dengan adanya takdir kita jadi orang Kristen yang pasif? Ya, nanti Samuel Wenli banyak boleh join ya di Komal ini ya. Ini kan kita juga baru ketemu pertama kali ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di Komal-Komal selanjutnya. Saya biasa live setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Ya, Wenli terima kasih untuk berbagi. Setiap yang tadi saya katakan tujuannya bukan menjatuhkan Wenli, tapi untuk membangun Wenli dalam kebenaran. Memang kelihatannya nggak enak ya, kayak nasihat, apalagi kayak peringatan, teguran. Tapi kalau itu dilakukan dari motivasi kebenaran, yaitu kasih, outputnya akan menghasilkan kebenaran. Nah itu menariknya. Ya, jadi Wenli nanti perbanyak hadir ya di Komal ini ya. Kalau enggak nanti coba DM Kastel aja deh. Atau sebenarnya DM Pastor AWK juga bisa. Ya, boleh. Wenli, kamu kayaknya lebih tepat langsung ke Pastor AWK aja DM. Di Instagramnya ada kok. Pastor Andika juga. Langsung bicara karena saya lihatnya Pastor Andika yang dapetin hati. Gimana? Nah, karena bukan dapetin hati. Ada hal yang emang harus spesifik. Ya. Ya, termasuk pembenahan mindset kamu dengan berdiri kamu itu. Ya, tadi saya baru membaca, maaf banget nih, saya baru membaca. Terkadang yang bikin iman kita luntur dan padam karena kondisi. Ya kan? Sedangkan kita tahu iman kita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Ya, iman kita tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, baik itu buruk atau baik itu baik. Ya, iman tetap iman. Pengenalan akan firman Tuhan berarti yang harus dibenahi. Kamu harus tahu, kamu harus dapetin Tuhan itu mau kasih tahu apa ke kamu. Nah, itu harus kamu tahu atau kamu harus paham itu. Ya, kemudian ada lagi tadi mana nih, Samuel ya. Karena ujian itu selalu kita ikuti dan gagal, lalu berpikir apakah itu namanya takdir. Nah, buat kita yang percaya Kristus, takdir itu nggak ada. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan sejak dalam kandungan dan sejak sebelum kita, bahkan sejak sebelum kita dalam kandungan, semua sudah ada rancangannya. Ya.
Jadi kamu bisa ke IG-nya saya aja @pastorAWK, atau kalau misalnya kamu masih malu bisa ke Kastel aja dulu. Ya. Oke, terserah Samuel Wendy. Ya, terserah mau kontaknya siapa. Ya, itu aja sih untuk malam hari ini. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dikasih kesempatan terakhir ya kan, biasanya kalau kayak gini baru. Ada yang terlilit utang? Ada yang kelilit utang di sini? Bukan saya enggak. Gara-gara gue yang buka kamera jadinya banyak orang jadi ngeliat gue. Enggak. Gue enggak kelilit utang. Ayo, komal pengakuan nih. Ada yang terlilit utang, apapun itu jenisnya? Cepetan jawab, jangan-jangan nih Pastor AWK mau bantu. Gimana? Ya, biasa. Kita tunggu saja. Sisi, Kak. Jangan bias ya, yang terlilit utang, langsung aja bilang ada utang gitu. Jangan bias, apapun itu jenisnya. Aku mesti malam-malam sih. Iya, Wendy. Iya, Samuel. Tadi ada yang bilang sisi, Kak. Gaya lubang tutup lubang. Gimana cara bisa melupakan senyuman hostnya? Ini memang nih, audiens saya nih yang kayak gini-gini yang nggak dimengerti sama baby boomers ya. Kaget audiens saya ini apaan sih, Kak? Ini apaan sih? Gampang, ketemu langsung sama mentornya, pasti lupa nanti senyumannya. Aduh. Ada yang mau ketemu Pastor AWK? Oh, nggak ada, Stella bercanda itu, maaf. Baik, Kak Mike. Mohon maaf ya, saya tuh kadang emang seriusin semuanya. Saya nggak, ya kalau saya mah bercanda, saya bercandain semuanya. Tapi karena saya nggak tahu tuh mana yang harus serius dan saya anggap bercanda kalau dari omongan orang. Maklum ya. Ada yang mau mengaku? Bukan untuk kita telanjangin ya, bukan. Untuk kita bisa bantu. Ini bantunya gimana? Ya, sama Wenli, saya dan Pastor AWK ini adalah hamba Tuhan dan kita banyak pelayanan lintas denominasi. Gitu. Jadi bukan hanya main di satu gereja aja. Sharing di sini silahkan. Tentang perhutangan ya, Kak Mike ya? Berat ini. Saya kalau udah ngomongin uang nih langsung tell me. Bating nih jagonya keuangan. Nggak ada ya, skip ya berarti ya. Momennya di skip berarti ya. Oke. Stel, besok kita bahas ini yuk, pria sejati yuk. Terus buka
buka komalnya di sini Kak, terus bahasnya pria. Gimana? Ini kayaknya penontonmu kebanyakan pria semua nih. Tapi emang tapi tadi siang ya Kak, ini ada buktinya ya, mungkin ada beberapa yang tadi hadir di siang ya. Jadi tadi kan ada yang komentar ya Kak, Kak Jingga itu kan yang aku pernah cerita. Kak Jingga tuh tadi ngomong di siang hari kalau Kak Stella tuh jarang banget ada komal yang buka perempuan dan bahas Kristen, bahas firman Tuhan. Dia bilang dia cuma melihat yang bagus itu saya dan satu lagi namanya siapa tadi perempuannya? Wulan. Oh, Gitu. jingga-jingga itu ya? Jingga-jingga itu. Nah, jadi Kak Jingga bilang bahwa itu sangat strategis banget. Mana yang hostnya perempuan, ya kan. Yang kedua tetap bahas firman dan tegas. Jadi nggak kemana-mana gitu. Terus saya juga baru tahu, oh, iya juga sih kalau saya lihat komal-komalnya hostnya laki-laki, maka banyak tuh cewek-cewek kan yang hadir. Udah kayak asrama putri gitu ya. Tapi kalau memang saya lagi buka, emang audiensnya lebih banyak laki sih. Dan memang saya tahu ya kadang-kadang kalau dari ininya, dari typingnya, waktu itu ada nih banyak ya teman-teman saya yang baby boomers kan kadang-kadang join. Dan mereka tuh kadang kaget, ya ampun nih banyak banget buayanya di bawah gitu kan. Nah, tapi ada saran dari teman saya yang mengatakan bahwa bagus Tel, justru buaya-buaya itu perlu firman Tuhan. Iya bener juga ya. Oh iya juga, ya udah. Gitu Petra WK. Kalau di koma Kristen yang lain auto ngehujat di bawah kolom, nggak bisa tahan amarah, lemah lembut tapi tegas. Sekarang banyak room-room debat agama kayak gitu kak. Berat itu kalau soal utang iya. Makanya menurut saya udah banyak yang kayak gitu, saya nggak mau perbanyak lagi. Saya biasa untuk menutupi celah yang ada, saya biasa tipikalnya gitu areanya, menutupi celah yang ada. Gitu. Dan ya mungkin ini Kak Mike juga tahu ya, saya udah makin tegas apalagi kalau bahas tentang keselamatan. Kalau yang minor-minor mah ya. Tadi kata Kakak baby boomer apaan tuh? Baby boomer tuh jadi urutan ini ya. eh apa dibilangnya cakupan umur generasi gitu. Jadi kalau kita kan kalau yang paling muda kan ini kan gen alpha kan. Gen alpha yang paling kecil-kecil ya bocah-bocah gitu kan. Terus di atas mereka ada Gen Z, di atas mereka ada milenial, milenial ada Gen X itu di atas itu baby boomers ya, orang tua kita, gitu. Kenapa nih Kak Dika mau bahas apa pria-pria sejati? Nggak ada, iseng aja. Ya lebih bagus cara Castella karena bahasa satu arah khusus Kristen jadi nggak debat. Iya, tapi memang nggak semuanya suka juga sih anak jin. Karena tadi siang ada juga tuh yang mampir, cuma kan audiens saya udah paham ya. Dia bilang lo keluar aja ke komal yang lain aja di sini nggak bahas hal itu. Jangan sembarang dengar penginjan TikTok tapi ayatnya sedikit atau nggak ada. Betul, betul. Makanya waktu awal-awal ya kak, aku juga buka komal itu aku jarang kesaksian sebenarnya. Kenapa? Karena aku nggak mau akhirnya jadi orang itu nggak tahu firman, lalu mendasarkan kehidupan dari kesaksian orang lain. Kesaksian tuh penting bagi kita, tapi kalau akhirnya kita seimbang, kita juga tahu firman Tuhan, dan ada orang yang ngalami firman Tuhan dan mau bersaksi, jadi kan. Kayak saya baru berapa bulan belakangan deh baru kesaksian, berani kesaksian. Apa tuh tadi? Kayaknya seru banget. Sorry. Yang tentang kesaksian? Nah, aku tuh pulih dari ini ketidakfokusan. Jadi begitulah. Aku pengen deh naik, tapi kalau di sekitarku lagi nggak ada orang supaya nggak didengar. Kenapa? Biarkan orang lain mendengar. Siapa itu EM, Kak? Komal EM. Aku nggak mau keluargaku tahu kesedihanku. Oke.
Si Wenli katanya mau naik. Tapi tunggu kosong dulu. Kak Mike, saya nggak tahu. Saya tuh nggak mampir ke koma lain. Saya kalau mampir tuh kadang-kadang cuma mampir ke Komale ini, si kadang-kadang ke Kiamat cuma lewat doang, si KWK doang, siapa lagi ya, Kak Jainab aja, udah sih. Kadang-kadang ke KB, yang lain saya nggak mampir tuh. Ini nih, ininya. Lucu ya? Oh, my baby ya. Iya. Ganti nama dia jadi Milo. Lah, kenapa? Hmm? Kulitnya berubah? Enggak, begitu panggil Milo, dia ngeliat. Nengok. Iya. Bukan pom, iya. Oh. Ya, saya nggak pernah perhatiin juga dia live sih, Kak. Tapi saya pernah ngobrol aja sebentar. Oke, udah belum, Stel? Udah sih, Kak. Aku udah. Ini nggak ada yang mau ini. Nggak ada yang mau mengaku. Ya, kita berdua lagi pada lapar kan? Iya. Saya lapar lagi. Yaudahlah, hari ini Pastor AWK boleh mendoakan kita. Oh, nembak terus. Mumpung lagi ada Pastor AWK. Ya udah, yuk. Bapa kami datang di dalam namamu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk live hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami sampaikan Tuhan, aku dan Stella Tuhan bisa menjadi berkat buat penonton di tempatnya kami Kostela Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hikmat dan marifat daripadamu Tuhan. Untuk segala sesuatu, berkat juga Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Baik kami Kostela, aku maupun penonton dari live TikTok ini Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan, baik yang lewat ataupun yang stay Tuhan. Biar kiranya keuangan mereka Engkau pulihkan juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buat yang belum dapat pekerjaan Tuhan, biar kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan arah dan panggilan daripada Tuhan Yesus. Buat yang sakit Tuhan, baik itu kanker, mamanya Tuhan, biar kiranya Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat papanya Tuhan, buat papanya yang memiliki hati yang keras Tuhan, biar kiranya Engkau lembutkan Tuhan hati yang keras tersebut Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Pastor AWK, thank you. Sangat diberkati malam hari ini. Terima kasih banyak. Yoi. Pak Ting, Kak Mike, dan tadi Kak siapa? Mohon maaf, Welly. Samuel Wenli, terima kasih. Dan yang gak bisa disebut satu-satu, karena sudah malam, terima kasih semua. Shalom ya. Saya off ya, semua ya. Bye-bye. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati.